لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati para kiai, para sesepuh, para pinesepuh. Ingkang kula hormati Pak Yai Mulyono AR. Ingkang kula hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan saha jajaranipun. Ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Al-Azhar saha jajaranipun, sedaya jamaah ingkang sangat kula hormati. Monggo kita bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi rahmat lan nikmatipun, alhamdulillah enjing niki kita sehat. Jadi kalau sonten saderengipun sare panjenengan berdoa banjur alhamdulillah niki wau injing-injing sampun wungu, sudah bangun, dan kita berdoa bersyukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagai rasa syukur kita, ungkapan syukur kita bahwa kita setelah tertidur dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Karena juga tidak sedikit yang begitu tidur terus tidak bisa bangun. Langsung tidur untuk selama-lamanya koyok lagune Mbah Surip. Lah seeling nggih panjenengan lagune riyen. Lagu Morong Baris ngoten mawon nggih sempat viral nggih. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun terus tidur lagi. Dan kemudian tidak lama beliau tidur untuk selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya prihatin ya, membaca beberapa berita akhir-akhir ini. Prihatin betul, nembe-nembe mawon beberapa hari, telung dino kapungkur niku ten radar halaman depan niku enten berita 1009 istri-istri di Bojonegoro menggugat cerai suaminya. Kata lho 1009 ini. Atau mungkin menawi data kula napa kula menyebuti klintu, tapi yang jelas di atas 1000 tahun 2025 niki. Sing nomor kali di radar juga ya. Berita Lamongan niku meh ben pekan niku wonten berita narkoba. Nggih, wong Lamongan, nggih, orang Kabupaten Lamongan, meh ben pekan. Belum lagi berita tentang tawuran anak-anak muda juga yang masih marak. Belum lagi berita balapan liar, nggih. Kula wau berangkat ke griya niku
mobil kula niku wonten radio SS. Nah, niku jelang seharusnya kita sahur kalau kita puasa, jelang seharusnya kita tahajud kalau kita biasa tahajud. Tapi di situ apa? Wonten balapan liar di depan rumah sakit Mayapada, dan itu sudah berjalan lama, tiap akhir pekan niku wonten. Bahkan bersamaan berita itu juga ada yang kecelakaan. Belum lagi ada berita kalau kita punya situs online, maraknya gay di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Kebangkitan kaum Nabi, sinten Pak? Nabi Lut. Kebangkitan kaum Lut. Jadi nek cara kasarane ngono ya, kok ana wong lanang seneng wong lanang niku nggih wong sing koplake niku nemen. Koplak pol nggih. Nek ana wong lanang seneng wong wedok niku tasik nggih fitrah, nggih lumrah, fitrah. Wong wedok sapa nggih bojone dhewe maksude nggih. Lah kok ana wong lanang seneng wong lanang, lah niku pun mengingkari fitrah. Berangkat dari keprihatinan kula membaca berita itu, wekdal kula dihubungi kalih Pak Nur Sodik, napa nggih tema sing pas niku kok kula kepikiran, akhirnya kula damel tema keluarga sebagai sumber peradaban. Jadi kita tidak mengharap yang di luar sana, dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai sumber peradaban. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga itu adalah tatanan kehidupan sosial terkecil, ya, yang dulu pembentukannya dimulai kalau orang Islam dimulai dengan akad nikah, pernikahan, yang kemudian itu dilegitimasi oleh hukum Islam dan hukum negara. Jadi harus dimulai dari situ. Kalau orang laki-laki dinikahkan oleh calon mertuanya, yang kemudian menjadi mertua ketika sudah qabiltu, di ketika qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, orang laki-laki transaksi ketika calon mertuanya yang akhirnya jadi mertuanya itu angkah tuka wa zawastuka dan seterusnya. Kemudian dijawab qabiltu nikahaha bil mahril madhkur. Nah, di situ terjadilah hukum bahwa orang lain itu kemudian menjadi menantunya dan sekaligus ia menjadi suami dari anak mertuanya. Di situ ada mulai dari ada keluarga baru, ada suami dan istri. Dalam perkembangannya nanti di situ dalam tatanan kehidupan baru itu ada seorang ayah, seorang ibu, dan anak atau beberapa orang anak. Nah, itu namanya keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut ahlun. Kalau jar kemudian menjadi ahli. Atau alun, alu. Kalau dijarkan menjadi ali. Ada Ali Imron. Ada siapa? Ali Muhammad. Sing Ali niki pakai alif ya, pakai hamzah dengan harokat panjang kemudian lam. Ada Ali Yakub, ada Alu Musa, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada surat khusus Ali Imron, keluarga Imron. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana dengan peradaban? Dari kata apa? Infil literasi bahasa Arab adab, takdib adab, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, dikasih awalan per dan akhiran an, peradaban. Lah, bagaimana dengan peradaban? Peradaban itu sebuah sistem kehidupan bermasyarakat
sistem kehidupan mungkin berbangsa, ya, dan kecil bermasyarakat, bahkan mungkin berbangsa dan bernegara, yang di dalamnya itu ada sistem nilai, ada sistem hukum, ada sistem politik, ada sistem ekonomi, dan sistem kehidupan sosial. Minimal 5 ini, dan sistem lainnya. Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi itu karena sistemnya belum mapan. Sistem yang disepakati dalam kehidupan bermasyarakat itu belum mapan. Sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan. Lah, lalu bagaimana dengan peran keluarga dulu? Jadi peran keluarga itu di situ ada ayah. Ayah itu sekaligus suami. Suami itu di dalam Al-Qur'an punya tugas qawwamuna 'alan nisa. Jadi qawwamuna 'alan nisa itu artinya menjadi pemimpin sepenuhnya. Menjadi pemimpin sepenuhnya. Bahkan otoritasnya sangat luas sekali. Dikasih otoritas yang sangat luas, tapi kok kadang-kadang wonten istilah suami-suami takut enten. Enten nggih? Wong lanang gawedhe dhuwur ya gagah, brengose jampreng, tapi nek ngarepe bojone kelentuk. Ono wong lanang model ngono. Wong ya teko. Nyuwun sewu nggih. Qawwamuna 'alan nisa, itu otoritasnya penuh. Bahkan nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Poso sunah niku lak ibadah dhateng Allah. Poso sunah niku ibadah dhateng Allah, tapi istri badhe poso sunah iku pamit kepada suami. Loh, berarti otoritasnya itu luar biasa. Punya otoritas yang luar biasa. Lah, supaya niki jalan qawwamuna 'alan nisa, nggih kudune istri, perempuan yang menjadi istri niku kudu nata atine siap dipimpin kalih sinten, Bu? Kalih suami. Suamiku adalah imamku, suamiku adalah pemimpinku. Dan karena suamiku adalah imamku dan pemimpinku, maka aku harus apa? Taat kepada suamiku. Kadang-kadang ngoten niku dijawab, Pak, yang rupane ngoten kengken taat. Naudzubillah min dzalik. Kelakuan ngoten kok kengken taat. Nah niki ada sistem yang tidak jalan lagi. Jadi nyuwun sewu. Bagaimana istri, wanita sebagai istri niku menata hati. Dan kalau di dalam Al-Qur'an surat Tahrim itu dijelaskan idealnya istri itu seperti apa? Idealnya muslimatin, mu'minatin, qonitatin, taibatin, abidatin, saihatin, yang terakhir sayyibatin wa abkaro. Sing sayyibatin wa abkaro niki nggih wonten ngoten, dadi mboten mensifati niki. Idealnya yang pertama muslimah. Yang kedua mukminah, muslimah, mukminah. Yang ketiga ini qonitatin. Niku nek dimaknani basa Jawa, nek kita ngaji ten pesantren niku nek dimaknani kali bahasa Indonesia niku mboten kepanggih. Apa qonitatin niku satu kata sing tepat, mboten kepanggih. Nek basa Jawa niku maknane bekti manut mituhu. Niki Bu, bekti manut mituhu. Nggih, estu mboten melebihi apa yang ekspektasi suaminya. Bekti manut mituhu, ini qonitat. Berikutnya apa? Taibat, tobat. Semua orang punya masa lalu dan semua orang punya masa depan. Ketika orang sudah berhijrah, bertobat, ya, dari masa lalunya yang mungkin juga baik
atau dari masa lalunya yang agak suram, atau dari masa lalunya yang suram sekali, dan ketika memutuskan kehidupan berumah tangga lalu taibatin, tobat, hijrah. Dan hijrahnya benar-benar totalitas. Berikutnya apa? Abidatin, ahli ibadah. Ahli ibadah. Yun saya bubong wedok niku biasanya luwih tekun, luwih istiqomah. Salat bengine nggih telaten. Poso sunai nggih telaten. Ngajine nggih telaten. Telaten. Abidatin, ahli ibadah. Sifat yang terakhir apa? Saihatin. Saihatin niku omongnya terbatas kecuali sing penting-penting. Kecuali sing penting-penting. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu ada siam, ada saum. Jadi saihatin itu kita dididik untuk saum. Inni nadartu lirrahmani sauman. Di omongan ini ku terbatas, sing penting-penting, sing boten penting, boten dimunculaken. Sayyibatin wa abkaro, janda atau perawan sama saja. Kalau punya sifat yang 6 ini. Kalau istri punya sifat yang 6 ini, suaminya qawwamuna 'alan nisa, niku klik nggih gathuk. Suaminya memimpin, istrinya siap dipimpin. Nah, niki pun satu langkah. Suaminya dikasih otoritas memimpin, istrinya siap dipimpin. Lah suami kok bisa memimpin? Qawwamuna 'alan nisa, bisa memimpin gagah kalau kewajibannya ditunaikan. Apa kewajibannya? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Panjen wong lanang niku diberi kelebihan oleh Allah terhadap yang lain. Punya kelebihan apa? Fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Kemudian wong lanang niku tegas. Nggih, fitrah iki yang mriko, wong lanang niku tegas. Kelebihannya berikutnya apa? Pertimbangan rasionalnya lebih dikedepankan daripada perasaannya. Kalau perempuan, perasaannya lebih dikedepankan daripada rasionalnya. Jadi ada kebalikan. Itu kelebihannya laki-laki, dan kelebihannya perempuan nanti juga banyak. Saya terangkan belakangan. Kelebihannya laki-laki itu. Karena kelebihan kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan punya kelebihan untuk memberikan nafkah, belanja kepada istrinya, belanja kepada keluarganya dari sebagian harta benda yang dimilikinya. Min amwalihim. Dari sebagian harta benda yang dimilikinya. Itu suami, ayah. Nah istri gimana? Ayat berikutnya. Nah ini supaya klik ya. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang solihah itu kembali lagi sama dengan at-tahrim tadi, qanitatun, bekti manut mituhu, bekti. Jadi totalitas, kesetiaan. Nah, bahasa qanitatun itu sebenarnya yang paling dekat, lebih dekat itu kesetiaan. Bekti manut mituhu itu kesetiaan. Kesetiaan itu dijelaskan ini, selanjutnya ayat itu apa? Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Menjaga dirinya, kehormatannya terhadap amanah yang Allah harus mengamanahkan untuk dijaga. Jaga dirinya, kehormatannya, auratnya, harta yang dititipkannya, anak yang harus dididiknya. Itu tidak tergantung adanya atau tidak adanya. Bahkan itu lil ghaibi, ketika suaminya nggak ada. Jadi itu namanya kesetiaan. Kesetiaan itu ada orangnya maupun tidak ada orangnya, itu tetap sama. Totalitas.
Kalau hanya ada orangnya kemudian taat, kalau tidak ada itu tidak taat, itu kesetiaan yang semu, kesetiaan yang dusta, kebohongan. Berawal dari sini Bapak Ibu yang saya hormati, maka kemudian di dalam sebuah keluarga yang diikat dengan mitsaqun ghalidha, yang kemudian Allah menganugerahkan apa? Keturunan. Dan harapannya seperti itu. Jadi sebuah keluarga itu kalau belum terlahir anak keturunan niku nggih rasane tasik dereng komplit, dereng lengkap. Tasik dereng lengkap rasane. Tapi nggih, kita harus bersyukur terhadap apa yang terjadi kalau seandainya kita ditakdirkan menjadi orang yang oleh Allah belum diberi keturunan. Mungkin bisa disalurkan dengan memberikan kebaikan kepada keluarga terdekat atau kepada anak yatim. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kalau lahir anak itu untuk apa? Doanya Nabi Zakaria di dalam Al-Quran itu ketika minta keturunan kepada Allah, beliau waktu itu sudah agak tua, tidak sekedar untuk bangga-banggaan. Jadi lahirnya anak itu beliau menyatakan, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiyah. Duh Gusti Allah, menawi kula estu panjenengan paringi keturunan, keturunan kula niku benjing badhe mewarisi kula. Yarithuni mewarisi kula. Mewarisi akidah kula, mewarisi agama kula, mewarisi perjuangan kula, mewarisi ide-ide saya kula. Wa yarithu min ali Ya'qub, lan mewarisi agamane keluarga besar Nabi Ya'qub. Mewarisi perjuangane keluarga besar Nabi Ya'qub. Waj'alhu rabbi radhiyah. Duh Gusti Allah, panjenengan mugi paring ridho datang keluarga besar kula. Lah niki. Jadi kemudian ada ayah, ada ibu, ada kelahiran anak. Dan mungkin anaknya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terbatas. Wong biyen-biyen niku anake 9, anake 10, anake 12 nggih nyatane napa? Nggih terurus daya. Kabeh yo dadi wong ora ono sing dadi kethek, nggih to? Nggih. Lah akhir-akhir ini nyuwun sewu Bapak Ibu, ada kecenderungan, ada penurunan angka pernikahan yang cukup drastis, termasuk di Indonesia. Apalagi kalau di Jepang. Jepang itu ada penurunan angka pernikahan yang luar biasa. Dan nyuwun sewu, yang kedua ada penurunan kelahiran yang luar biasa. Karena orang kemudian berpikir profesional, tidak berpikir setelah kita nanti yang melanjutkan, yang yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yarithuni wa yarithu min ali, niku tidak berpikir ke situ. Akhirnya, mutan Indonesia nggih mulai wong wedok terus metu kuliah, gak suwe kerja. Kerjane profesine mentereng, gajine tinggi. Gajine tinggi terus kepikirannya, wes aku timbang oleh bojo ora tepak, wis urip ngene ae wis cukup lah, apa rapi bareng badhe ngruwet-ngruweti menisuk gawe no kopi gitu. Lah akhirnya sampai napa dalam usia tertentu mboten nikah-nikah, angka pernikahan menurun. Dan nyun sewu nis kadung lali profesional, lali mereka asik dengan profesinya. Kalau dia mengajar, dia asik dengan mengajarnya. Kalau dia sebagai seorang profesional di perusahaan, asik dengan profesinya, nyuwun sewu, tiba-tiba usianya sudah 40 lebih. Terus, wes aku sumur samene lapo kok rapi barang, nggih, akhirnya membujang selama-lamanya. Berarti di situ tidak ada pernikahan dan tidak ada tambah penduduk. Nggih, niki nggih. Mboten biasa-biasa, niki bahaya juga. Keterusan suatu bangsa nanti akan
Sampai nyun sewu ten Jepang niku Bu, nek ana wong gelem hamil, basa Jawa nek purun meteng, nggih. Niku diparingi tunjangan khusus. Nek kene meteng-meteng mawon gitu. Diparingi tunjangan khusus. Jadi ada tunjangan khusus untuk ibu hamil. Dan bahkan ada insentif. Lah niki. Lalu bagaimana kemudian kalau lahir anak? Kalau lahir anak tadi membangun peradaban itu dimulai pertama adalah dasar peradaban itu terbentuk adalah dari agama. Pertama itu agama Bapak Ibu. Jadi budaya agama itu mendasari. Jangan dibalik, jangan dibalik. Jadi dasar kemudian terbentuknya apa? Sistem hidup dan kehidupan di sebuah tatanan masyarakat itu yang pertama adalah nilai-nilai agama. Apa yang harus dikenalkan di dalam keluarga kita? Nilai-nilai apa? Dari sekian banyak niku kula angkat kalih mawon sing sangat penting niki. Nomor setunggal yaitu anak kita, keluarga besar kita kenalkan pada Tuhannya. Harus dikenalkan. Ojo ngenteni di TPQ, ojo ngenteni nunggone sekolahannya atau pondoknya, di rumah sudah mulai kita kenalkan. Anak kita masih kecil, itu sudah mulai kita kenalkan bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, Tuhan semesta alam yang harus kita sembah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau menyembah bulan dan kemudian tenggelam, oh ini bukan Tuhan. Kemudian beliau menghadap ke matahari yang kemudian tenggelam, oh ini bukan Tuhan. Dan kemudian beliau menyatakan, membayar dirinya, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Itu sudah dikenalkan dari kecil pada anak-anak kita, dalam keluarga muslim, dalam keluarga kita, anak-anak kita mengenal siapa Tuhannya. Ya, dengan metodologi pendidikan informal di keluarga. Ibu-ibu lebih jago, lebih bisa menyampaikan dengan bahasa anak. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sekarang ini kita berhadapan dengan teknologi. Teknologi yang namanya AI atau AI, Artificial Intelligence. Generasi muda, anak-anak digital, anak-anak milenial, itu sekarang kalau ada masalah itu dia tidak mencari gurunya, tidak mencari ustadz-ustadznya, tidak tanya ibunya, langsung dia tanya pada AI. Dia percaya pada jawabannya, benar atau enggak benar. Kalau seluruh manusia ini nanti pada zamannya percaya pada AI, terus tiba-tiba AI ini cerita, oh ternyata Tuhan itu tidak ada. Betul bahaya ini. Bahaya. Wis kadung percaya nemen, terus tiba-tiba cerita ngoten. Nanti juga ada orang yang kemudian percaya kalau ada informasi seperti itu. Lah, dari awal anak kita ini sebelum kemana-mana, itu mereka sudah tahu siapa Tuhannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat-sifat Allah ya, di TK, PAUD, di keluarga sudah dikenalkan. Mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, mengerti bagaimana cara menyembah Tuhannya. Di sini saya terangkan sholat saja, pentingnya sholat. Pentingnya sholat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra Ismail yang waktu itu masih bayi, masih kecil,
dekat Baitullah, dan kemudian beliau diperintah oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya. Waktu itu beliau pamit pada istrinya. Cara mriki ngoten, "Dik, aku harus meninggalkan kamu beserta Ismail." Kok meninggalkan? Ya, karena aku diperintah oleh Allah. Seorang istri mendengar jawaban suaminya diperintah oleh Allah, iya, panjenengan tinggalkan aku. Karena panjenengan diperintah oleh Allah, maka aku yang di sini nanti akan diurus oleh Allah. Akan diurus oleh Allah. Niku istri sing qanitatun niku. Nek mboten qanitatun jawabannya sampean niku lho. Biyen donga pengen duwe anak. Saiki anak lagi lahir ate sampean tinggal. Sampean ku wong lanang opo ngono ku gitu. Tapi begitu dijawab diperintah Allah, istrinya langsung nggih, menawi panjenengan diperintah kali Allah, kula panjenengan tinggal ten mriki, kula mesti diurus kali Allah. Nah, di situ ada sumur Zam-Zam, ya pasti diurus. Karena siapa? Ibunya Ismail adalah orang pertama yang tahu sumur Zam-Zam itu adanya. Dan adanya adalah dengan sebab yang ditakdirkan oleh Allah, dengan sebab adanya Hajar dan Ismail itu. Maka ketika orang mengambil air di situ dan seterusnya, itu tetap menghargai Ismail dan ibunya. Tapi apa? Nabi Ibrahim, nggih fitrah Bu, duwe istri, duwe anak satu-satunya waktu itu, yang digadang-gadang, yang diminta kepada Allah, donga rina wengi, Rabbi habli minas sholihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim, dan seterusnya, nggih. Napa? Koyok tiga koyok mboten. Koyok tiga koyok mboten, koyok tiga koyok mboten, akhirnya perasaane sing koyok tiga koyok mboten niku ditimpahkan dalam sebuah doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Jadi sambil nyawang sing ditinggal niku mlaku nggih mlengak malih, mlaku nggih mlengak malih ngoten, donga dhateng Allah. Duh Gusti Allah, kula nyalap anak keturunan kula, askantu min dzurriyyati, anak keturunan kula. Biwatin ten ngene suatu lembah. Wiridi zar'in sing boten enten tanemane babar pindah. Inda baitikal muharram ten ngene celake Baitullah. Sing disuwun apa? Rabbana liyuqimus shalah. Duh Gusti Allah, mugi-mugi anak-anak kula, putu-putu kula, dzurriyyah kula, keturunan kula niki benjing dadi ahli salat. Nah niki, ahli salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Panjenengan dadosaken atine menungso sing kathah niku condong dhateng piyambake. Condong dhateng Ismail, condong dhateng akidah Ismail, condong dhateng salat, condong dhateng haji. Af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Panjenengan paringi rezeki saking buah-buahan. La'allahum yashkurun. Mugi-mugi anak-anak kula, putu-putu kula dadi tiyang sing syukur. Dadi sing pertama salat, mboten liya-liyane. Nek salat terus rezeki nembe rezeki disuwun dhateng Allah. Jadi kalau keluarga sebagai sumber peradaban, pertama yang ditanamkan adalah niku wau mengenal Tuhannya dan tahu bagaimana cara menyembah Tuhannya. Nomor kali. Nopo? Moral. Value, nilai. Sistem nilai. Apik elek. Niku nilai. Ono apik, ono elek. Apik elek. Bener salah. Pantes mboten pantes.
wajar mboten wajar. Nah, niku nilai, sistem nilai. Nek basa Jawane ilok gak ilok. Nah, niku sistem nilai. Jadi kemudian yang dikenalkan berikutnya tidak segera dikenalkan, ditanamkan nggih sistem nilai niku, duwe isin, duwe harga diri. Nilai. Duwe isin, duwe harga diri. Uang niku nek pun mboten duwe isin, niku sifatnya sebagai menungso niku pun hilang. Punya rasa malu, punya harga diri. Dari kecil sekolah ketinggalan jam pelajaran wayang mlebu dereng mlebu isin. Nah, niku perlu ditanamaken. Le nang berangkat sekolah engko ndak carry. Nah, itu dari ibu. Itu yang ditanamkan. Sistem nilai, ngenal ape elek, al-haq al-batil, bener salah. Niku dari kecil dikenalkan. Kehidupan niku menjadi penting. Sopan gak sopan. Duwe unggah-ungguh lan orang duwe unggah-ungguh. Itu berangkat dari rumah tangga. Lan nyuwun sewu, terutamanya ibu-ibu, panjenengan sedaya niki fungsinya dalam pengenalan ini adalah menjadi al-madrasatul ula, sekolah pertama. Sekolah pertama. Ana bocah kok misoe fawasih. Fasih. Niku keng pundi? Keng pundi? Ya pertama jawabannya dari rumah tangganya, dari keluarganya. Kalau keluarganya nggak ada, ya dari sekitarnya. Nek mboten pireng di dalam keluarganya itu misuh nyun sewu. Bocah cilik cerita, bocah lanang paut. Bapak, koncoku iku misuhan Bapak. Misuh iku piye Mas? Coba sampean. Bapak kok pengen roh. Mau aku kene nirono padha karo aku misuh. Nah, ini berarti kan dia di keluarganya tidak pernah dengar misuh. Jadi sistem nilai itu disampaikan di situ. Termasuk sing penting niku duwe isin, duwe harga diri. Niki penting. Untuk apa? Untuk perjalanannya besok. Kalau dia dewasa. Nek tasik cilik mbok dereng duwe isin mboten apa tapi ya. Duwe isin, duwe harga diri niki menjadi penting kalau nanti dia dewasa dalam kehidupan yang nyata. Yang nyata. Duwe isin, duwe harga diri. Nah, niki. Sistem nilai. Yang ditanam berikutnya apa? Sistem hukum. Anak itu dikenalkan, iki oleh, iki gak oleh, iki halal, iki haram. Sistem hukum. Yang berlaku menurut agamanya dan sistem hukum yang berlaku di lingkungannya. Halal, haram, bocah cilik pun ngerti. Loh Bu, niki warungnya ternyata enten gambari babi. Oh iya nak, gak usah mlebu. Iki awak dhewe gak oleh mangan iwak babi. Terus dikenalkan iwak pitik iku ayam iku asline ono halal, tapi nek nyembelih gak bener niku yo dadi haram. Sak niki kadang-kadang di rumah makan kita sering ketemu tuku ndas pitik sak gulune niku ternyata gulune mboten bolong. Wah. Nggih. Mboten ketara belehane niku ten pundi, nggih. Wah niku lha kudune ya mulai ngoten-ngoten nggih dikenalaken. Cara nyembelih yang benar dan sebagainya. Sistem hukum. Hukum dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat. Jadi akhirnya mboten dadi bocah sing aneh. Kayak kebut-kebutan, balapan liar nggih. Nek nggak duwe anak kok hobine balapan nggih, dielokno balapan sing resmi, dicelokno pelatih. Tiba ping 10 balunge pedhot kabeh, balapan mawon pancen. Senengane balapan. Balapan liar itu. Kemudian mengganggu komunitas lainnya, mengganggu masyarakat lainnya. Berikutnya apa? Sistem politik.
pengambilan keputusan. Ten rumah tangga niku nggih enten politik, Bu. Jangan dikira ndak ada. Pengambilan keputusan dalam rumah tangga itu. Ono anake, Pak, kula niki pun medal SMA, badhe kuliah. Rencana kula kuliah ten mriki, Pak. Sampeyan kok kuliah nduk kono iku piye? Pemikirannya sampean diceritakan. Oh, ngeten. Oh iya, gak apa-apa, sampean jalan. Bismillah, muga-muga keterima. Ada pengambilan keputusan yang baik. Anaknya cerita, Pak, kula niki kenal kalih yugane Pak Niko, kula nggih pun kerja, insyaallah menawi Bapak sarujuk kula badhe nyuwun Bapak saged ngelamar ngene putrane Pak Niko. Nah, Bapak yang jawab, ojo le iku bapak embien musuhku iku. Lho, naudzubillah min. Padahal sajane waya cair gitu. Ojo le iku bapak embien musuhku. Naudzubillah min dzalik. Itu pengambilan keputusan yang konyol ya. Jadi itu konyol nih, pengambilan keputusan yang konyol. Jadi kemudian pertimbangannya dikasih pertimbangan yang rasional, wah itu nanti fatal. Akhirnya tidak lama kemudian bapaknya punya calon. Iki lho Cik, calon sing apik nek sampean nikah karo iki. Mboten Pak, kula pun mboten minan niku sae nggih jenengan nikah piyambak. Masya Allah gitu. Niku pengambilan keputusan yang salah nggih. Dan kemudian orang tua memberi contoh kepada anak-anaknya dalam hal-hal yang mulai hal-hal kecil sampai hal strategis. Cara pengambilan keputusannya kemudian pertimbangan rasional yang benar, kemudian pertimbangan agama yang benar, pakai pendekatan kemanfaatan yang baik. Mulai kecil anak diajak berpikir seperti itu. Iki ono ngene, umpama ngene ngono piye? Sampeyan umpama dadi ngene ya apa? Mulai dihidupkan itu bagian dari apa? Problem solving. Politik ya. Nanti akan dibawa dalam kehidupannya, kehidupan bermasyarakat. Mereka nanti akan punya pengalaman dari keluarganya yang ditanamkan oleh ibunya, yang ditanamkan oleh ayahnya, yang ditanamkan nilai-nilai punya rasa malu, punya harga diri, dan seterusnya. Yang berikutnya, sistem ekonomi. Libatkan anak-anak kita tahu dan terlibat dalam usaha ekonomi keluarganya. Jadi niki napa? Penting. Supaya napa? Kathah bapak-bapak mbiyen sing pengusaha sukses ternyata putrane mboten saged meneruskan. Mergo napa? Putrane cuma menikmati kesuksesan orang tuanya dan tidak pernah terlibat langsung dalam tata kelola usaha orang tuanya. Tidak terlibat langsung. Di sekitar panggenan kula niku wonten biyen niku bapak ini pengusaha tembakau terkenal. Orang terkaya di kawasan situ. Pun beberapa tempat. Sak niki karek bekas-bekas mawon. Bekas-bekas kejayaannya. Anaknya pendidikannya lebih mapan, tapi ternyata tidak bisa meneruskan. Ada huler yang besar, slab yang besar. Mestinya anak yang disekolahkan dengan pendidikannya lebih tinggi, itu salah satunya ada yang meneruskan. Saat ini tinggal bekas-bekas kejayaannya aja. Dan mungkin di Kota Lamongan juga ceritanya tidak jauh dari itu. Jadi perlu kalau ibunya punya toko, anaknya sesekali dikasih kepercayaan jaga toko. Jual beli itu seperti apa, uang kembali itu seperti apa, yang dinamakan modal seperti apa, laba rugi itu seperti apa. Sebab apa? Rasulullah sendiri pernah beri nasihat seorang pemuda pengangguran yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul kasab afdol. Doanya Nabi, usaha nopo sing paling utama. Bocah nom-noman niku dijawab kali Nabi, amalur rajuli biyadihi,
yaiku nek ana wong lanang nyambut gawe kelawan tangane dhewe. Nyambut gawe kelawan tangane dhewe niku wirausaha. Mboten wirawiri. Napa? Wirausaha. Jadi dari kecil, dari muda sudah dikenalkan kerja, pekerjaan, dan kadang-kadang ada nasihat orang tua yang keliru. Bapaknya petani, kemudian bilang kepada anaknya begini, "Le, besok nek gede aja dadi tani kaya bapak ngene, le, tani ku loro." Itu nasihat yang keliru. Lah nek kabeh mboten enten sing tani, lah engko sing nandur pari sinten? Padahal kita ini butuh beras. Maka nasihat yang benar adalah menenek sampean dadi tani kaya bapak ngene, aja tani sing tradisional. Dadi tani sing maju, tani sing modern. Nah, sing bener ngoten. Lan sakniki nggih, tani niku nggih napa? Jadi salah satu pekerjaan yang disebut oleh Rasulullah sebagai pekerjaan yang sangat mulia niku napa? Berdagang, bertani, beternak. Masih niki digital kaya napa mawon, usaha pertanian, peternakan mboten badhe runtuh. Ndak akan runtuh. Karena apa? Karena itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Jadi kemudian ada apa? Ekonomi. Dari kecil anak-anak kita sudah mulai kita tanamkan untuk bekerja keras. Karena apa? Karena mereka nanti akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kalaupun orang tuanya kaya, diceritani, "Nak, bapak ibu iki meneh tambah suwe tambah tua. Ora kok urip terus. Jadi sampean kudu mulai belajar, bapak ibu ku tambah suwe tambah tua, tambah suwe tambah tua, meneh akhirnya yo mati." Perlu itu diceritakan. Ekonomi. Jadi dari peradaban, bagaimana berekonomi yang benar, lanjut sewu. Kita itu kadang-kadang rodok apatis terhadap ekonomi. Padahal kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari ekonomi. Rodok apatis. Bahkan kadang-kadang ngaji ini rodok keliru. Wes, enak ngene ae, aja dadi wong sugih, meneh wong sugih iku pitakonane akeh. Hisabe akeh. Padahal Kanjeng Nabi niku nalika tasih sugeng niku ndongakno beberapa orang 10 sahabat yang disebut oleh pasti masuk surga. Dari 10 niku deretan nama-nama orang-orang kaya. Bahkan secara khusus Nabi nanti ndongaaken Abdurrahman bin Auf itu, "Ya Allah, berikan kepada Abdurrahman bin Auf air minum dari mata air surga." Coba. Abdurrahman bin Auf itu wong sugih sing dermawan. Air minum dari mata air surga. Berikutnya apa? Sistem sosial, urip rukun, moderat, menghargai. Ini sistem sosial. Dari kecil ditanamkan. Gusti Allah nyiptakna wong 1000 iku uteke ya 1000, atine ya 1000. Nah, gitu. Nyiptakna wong 100, uteke ya 100, atine ya 100. Mulane nek urip niku kadang-kadang enten beda antarane si A kali si B, si B kali si C, si A kali si D. Perbedaan itu fitrah. Untuk menselaraskan kita dengan beda dengan yang lain, tidak harus kita ikut mereka atau mereka ikut kita, tapi kemudian di situ ada tata kelola kehidupan sosial yang dimulai dengan menata hati apa? Hidup rukun. Kalau hidupnya rukun, hidup bisa rukun itu dimulai dari apa? Dimulai dari saling menghargai. Dan saling menghargai itu ditanamkan sejak kecil. Bu guru PAUD, ada muridnya yang nilainya bagus diberi bintang 4 atau bintang 5. Temannya yang lain dikasih, "Ayo tepuk tangan untuk teman kita yang nilainya bintang 4, tepuk tangan." Itu jangan dikira cuma tepuk tangan rame-rame, enggak. Artinya apa? Mengapresiasi temannya yang sukses, itu besok sampai dewasa, itu menjadi penting. Karena kadang-kadang orang itu mengapresiasi orang yang punya kesuksesan, itu menjadi sulit menerima.
Lah, itu dari kecil. Hidup rukun itu dimulai dari situ. Hidup rukun, toleransi, saling menghargai. Lah, itulah peradaban. Kalau kemudian sistem nilainya jalan, yang dibungkus dimulai dengan dasar pondasi agama, kemudian sistem hukumnya jalan, tahu halal, tahu haram, sistem politiknya jalan, bagaimana pengambilan keputusan yang benar, ekonominya juga jalan, anak kita menjadi pekerja keras, tidak bermalas-malas. Lalu yang kelima, sistem sosialnya jalan, itu ditanamkan sejak dini di dalam keluarga itu, dalam rumah tangga itu, ditambah lagi ayah ibunya adalah teladan bagi anak-anaknya, maka itu keluarga sudah menjadi sumber peradaban bagi generasi berikutnya. Lan nyuwun sewu, bek menawi ande ada yang ternyata keluarga itu cerai, ternyata cerai, niku pun ngantos ibu nyritakno eleke bapake ten anake nyritakno eleke ibuke ten bapake, niku bahaya. Jadi kalau cerai, ya sudah cerai. Ada seorang anak yang begitu bagus, istrinya dicerai dengan kesalahan yang fatal. Itu dia masih pesan pada orang tuanya, Bu, aku pesen karo panjenengan, saestu Bu, pesen. Meskipun istri saya kayak gitu, panjenengan jangan sampai menceritakan keburukan istri saya kepada cucu-cucu panjenengan. Karena istri saya adalah seorang ibu yang melahirkan anak-anak saya. Nyun sewu. Kalau seorang ibu menceritakan keburukan ayahnya kepada anaknya, seorang ayah menceritakan keburukan ibunya kepada anaknya, wah, anaknya tidak punya teladan, Bu. Oh, tiba-tiba ibuku iki brengsek, ayahku yo brengsek. Dewek iki terus yo brengsek pisan. Nah, niku naudzubillah min dzalik. Yang kemudian saya berharap adalah dari keluarga-keluarga kita ini nilai-nilai agama ditegakkan, dari keluarga-keluarga kita ini menjadi sumber peradaban, sehingga nyuwun sewu berangkat dari keluarga yang baik, menjadi lingkungan sosial masyarakat yang baik, menjadi desa yang baik, kecamatan yang baik, kabupaten yang baik, dan negara yang baik. Jadi dimulai dari situ, maka disitulah uraian dari al-mar'atu imadul bilad, in salahat salahal bilad, wa in fasadat fasadal bilad. Wong wedok iku cagake negara, nek wong wedok iku apik-apik, iso ndidik anak-anake kanthi apik, iso mendampingi suamine dadi suami sing apik, mongko negara iku bakal dadi apik. In fasadat, nek wong wedok iku rusak, anak-anake dadi rusak, suamine dadi serakah, fasadal bilad, mongko negara bakal rusak. Dari sanalah peradaban kita bangun, dan keluarga menjadi sumber peradaban untuk pembangunan kita ke depan. Pangapunten ingkang kathah, biar menawi wonten hal-hal ingkang kurang pas, kula nyuwun pangapunten. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak